Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep kehilangan, kematian, dan duka. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 1. Yang pertama adalah menjelang ajal, sering dikenal dengan sakaratul maut, merupakan kondisi seseorang yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki beragam hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian merupakan berhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Selanjutnya, definisi kehilangan. Kehilangan adalah suatu aktual atau potensial ketika suatu orang atau objek yang dihargai telah berubah tidak lagi ada, atau kehilangan seseorang dapat kehilangan citra tubuh, orang terdekat, perasaan sejahtera, pekerjaan, barang milik pribadi, keyakinan, atau sense of self baik sebagai ataupun keseluruhan peristiwa kehilangan dapat terjadi secara tiba-tiba atau berharap sebagai suatu pengalaman traumatik. Berikut sumber-sumber kehilangan. Aspek diri, objek internal, lingkungan, orang terdekat, orang yang dicintai. Jenis-jenis kehilangan, fisik atau aktual, psikologis, antisipasi. Dampak dari kehilangan: 1. Pada anak-anak, 2. Masa remaja dan dewasa muda, 3. Masa dewasa tua atau lansia. Definisi kematian. Kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang tentang definisi kematian, yakni kematian jaringan, kematian otak, dan kematian klinik. Yang selanjutnya, tanda-tanda mendekati kematian, yaitu mendekati kematian, saat kematian, setelah kematian. Tipe-tipe perjalanan kematian. Kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui. Yang kedua, kematian yang pasti dengan waktu tidak bisa diketahui. Yang ketiga, kematian yang belum pasti, kemungkinan sebelum belum pasti. Yang keempat, kemungkinan mati dan sembuh yang tidak tentu. Baik, kita lanjut kepada definisi berduka. Berduka adalah reaksi emosional individu terhadap peristiwa kehilangan. Biasanya akibat perpisahan yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku, perasaan, dan pikiran. Respon klien selama fase berduka bisa meliputi: yang pertama, perilaku bersedih, yaitu respon subjektif dalam masa berduka yang biasanya dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Yang kedua, yaitu berkabung, yaitu periode penerimaan terhadap peristiwa kehilangan dan berduka serta dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kebiasaan. Selanjutnya, yaitu respon berduka. Di sini terdapat 5 fase dalam respon berduka, yakni yang pertama, fase menyangkal, yang kedua, fase marah, yang ketiga, fase tawar-menawar, yang keempat, fase depresi, dan yang kelima yaitu adalah fase penerimaan. Dan dilanjut dengan penutup. Pertama, yakni kesimpulan. Kehilangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami suatu kekurangan atau tidak ada dari sesuatu yang dulunya pernah ada atau pernah dimiliki. Saran yaitu setiap orang harus dapat menerima suatu kehilangan terhadap seseorang atau suatu benda dan selalu mensyukuri suatu kehilangan atau berduka. Peran perawat adalah untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku berduka, mengenali pengaruh berduka terhadap perilaku serta memberikan dukungan dalam bentuk empati. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak teratur dan tidak tertata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.